Nah, eh, tema yang akan saya bawakan di kesempatan kali ini adalah kuliah dengan bahasa pemerintah Turki, mengapa, apa, dan bagaimana. Nah, kita mulai dari pertanyaan mengapa dulu ya, teman-teman. Mengapa Turki? Nah, mungkin teman-teman di sini udah punya apa ya istilahnya gambaran atau jawaban atas pertanyaan itu. Alasannya mungkin bisa karena sejarah panjang Turki gitu ya, yang bisa kita tengok bahwa kehilafahan Utsmani saat itu berjaya sekian ratus tahun gitu. Nggak hanya itu, bahwa peninggalan Rasulullah SAW, misal sandalnya atau bajunya itu tersimpan rapi di salah satu museum di Turki, yaitu di Topkapi Museum. Itu mungkin menjadi daya tarik tersendiri ya. Dan kalau teman-teman lihat arsitektur di Turki itu memang sangat menarik gitu, menggambarkan benar-benar kayak menggambarkan peradaban Islam saat jayanya waktu itu. Dan itu mungkin bisa jadi alasan tersendiri ya untuk teman-teman ke sini. Atau mungkin bisa jadi karena budaya Turki, misal yang ada di foto ini menari ala-ala Sufi itu ya, atau budaya lainnya misal film atau sinema yang tonton mungkin udah pernah lihat di TV Indonesia gitu ya, atau mungkin budaya dari segi makanannya atau dari segi seni-seni lainnya, atau bisa jadi karena kemajuan teknologinya, yang mana memang harus kita akui Turki itu one step ahead daripada Indonesia di bidang teknologi. Atau bisa jadi karena musim. Nah, menariknya memang Turki ini kan ada di dua benua gitu ya, di Asia, sebagian kecil di benua Eropa. Nah, Turki sendiri juga punya 4 musim gitu. Nah, ini jadi daya tarik sendiri juga buat orang-orang Indonesia yang hanya mengenal musim panas dan musim hujan gitu kan. Nah, insya Allah nih bulan depan kita masuk musim gugur. Insya Allah itu cakep ya. Dan ya itu ya, ini musim salju dan itu saya yakin itu bisa jadi pesona tersendiri dari Turki. Dan di poin ini saya ingin mengajak teman-teman untuk punya alasan dulu. Sebenarnya kenapa sih teman-teman berniat untuk sekolah ke Turki? Dan itu menjadi poin yang sangat mendasar ya. Karena jika teman-teman tidak punya landasan yang fundamental atau yang kuat, yang bisa dipegang betul gitu, teman-teman nantinya akan mudah goyah ketika mengalami kesulitan-kesulitan gitu. Ini jadi semacam apa ya, poin kunci pertama yang ingin saya sampaikan, mengapa ini harus teman-teman dapatkan atau teman-teman temukan terlebih dahulu untuk sebelum maju ke tahap selanjutnya. Nah, setelah itu kita otomatis muncul pertanyaan, apa sih yang apa istilahnya, apa sih YTB gitu kan? Terus apa modelnya seperti apa? Syarat-syarat yang dipersyaratkan tuh kayak mana? Nah, perlu kita cari tahu di poin saja, yaitu poin apa. Nah, YTB itu apa, teman-teman? Mungkin sebagian orang di sini sudah tahu gitu bahwa YTB itu singkatan ya dari bahasa Turki, yaitu Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı. Nah, itu merupakan suatu direktorat jenderal, di bawahnya direktorat jenderal yang mengurusi urusan diaspora Turki di luar negeri dan komunitas terkait. Nah, itu dibawahi langsung oleh Kementerian Kultur dan Tourism gitu di pemerintah Turki. Nah, maka dari itu Turki Scholarship atau yang biasa teman-teman dengar dengan istilah YTB gitu,
itu pendanaannya langsung dari pemerintah Turki. Nah, ini dimulai dari tahun 2012 dan tiap tahunnya terus mengalami peningkatan. Dan tercatat di tahun saya, waktu 2020 kemarin, itu sekitar 170.000 pendaftar dari seluruh dunia. Nah, ini teman-teman bisa lihat di sini statistiknya ya, dalam angka gitu. Hingga saat ini, penerima beasiswa YTB di seluruh dunia mencapai 16.000 saat ini ya, di era 2020-2021. Dan setiap tahunnya YTB menerima pelajar asing sekitar 5.000 orang. Nah, ini tiap tahunnya sekitar 150.000 aplikan, jadi benar-benar kompetitif ya. Kalau dirasiokan kan sekitar 1:30 gitu ya. Jadi satu orang mengalahkan 30 orang gitu. Nah, tercatat yang masuk ke tahap interview dari YTB itu mencatat sekitar 100 negara yang telah berpartisipasi gitu. 100 negara ini kan berarti banyak banget gitu. Jadi nggak hanya negara-negara Asia aja yang tergabung atau terkualifikasi ke YTB. Menariknya negara-negara dari Eropa, Amerika, dan Afrika gitu banyak sekali yang minat untuk kuliah di Turki. Jadi ini benar-benar kayak daya tarik dan daya apa ya istilahnya, ya itulah apalagi lulusannya tercatat sudah ada 150.000 alumni yang tersebar di seluruh dunia. Nah, ini tentu jadi modal berharga teman-teman untuk kita menjejaki tangga karir yang lebih luas lagi. Dengan berjejaring dengan orang di seluruh dunia, otomatis peluang kita untuk lebih advance lagi, untuk lebih berkembang lagi jauh lebih terbuka. Apalagi dengan didukung penguasaan bahasa yang mumpuni gitu ya. Itu tentu akan jadi poin plus tersendiri menghadapi era yang disruption kayak seperti sekarang ini. Nah, kita juga perlu mengenali gitu jenis beasiswa apa yang YTB tawarkan. Di tiap tahunnya ada 3 skema beasiswa, yaitu untuk undergraduate S1 gitu ya. Berarti teman-teman yang sedang menempuh menempuh sekolah di SMA gitu bisa mendaftar SMA atau sederajat ya, bisa SMK atau MA gitu. Terus postgraduate untuk S2 dan S3, jadi teman-teman yang sedang kuliah S1 atau S2 bisa apply, dan juga bisa membuka ini short term scholarship programs. Ya, ini untuk 2 skema pembukaan, yaitu Success Scholarship Programs dan Research Scholarship Programs. Success Scholarship Program ini kalau teman-teman baca di panduan resmi dari YTB itu bagi mahasiswa yang sedang menempuh kuliah di Turki, tapi punya catatan prestasi yang sangat menonjol. Nah, itu teman-teman kalau kasusnya ada seperti itu, bisa mengajukan ke YTB, tapi coverage-nya atau yang dikasih oleh YTB hanya sebatas biaya bulanan, beda dengan yang didapatkan oleh penerima untuk ini yang undergraduate sama postgraduate. Nah, sedangkan untuk research scholarship programs itu sifatnya seperti pendanaan hibah penelitian gitu. Jadi ketika teman-teman punya ide tentang satu riset, ingin mengajukan dana hibah gitu, bisa ke YTB juga, nanti akan ada proses seleksi di sana. Nah, ini sebenarnya mirip dengan LPDP gitu ya, mirip dengan LPDP, punya skema pendanaan ke arah penelitian juga. Nah, ini yang ingin saya tekankan di sini untuk
apa ya istilahnya, jadi makin teman-teman semangat gitu ya. Karena fasilitas yang ditawarkan YTB ini tuh menurut saya salah satu yang terbaik di dunia. Kenapa? Karena mereka punya tawaran ini, University and Program Placement. Jadi kalau kebanyakan teman-teman mungkin yang scholarship hunter tahu ya, saya juga pernah mengalami gitu. Ketika mau apply keluar, kita mesti tahu gitu. Kita mesti mengusahakan dua hal. Beasiswa dapat sambil nyari LOE dari kampus yang kita tuju gitu kan. Jadi dua-duanya itu harus paralel gitu. Karena kalau nggak ada salah satu, nggak bisa berangkat. Misal ada tuh saya ketemu kasus dapat beasiswanya, tapi belum dapat juga LOE. Pun sebaliknya, dapat LOE tapi untuk fundingnya atau untuk pendanaannya belum dapat gitu. Nah ini kan gambling. Nah menariknya YTB itu memfasilitasi placement program studi kita. Jadi kita nantinya di aplikasinya di website itu kita bisa milih program studi apa dan univ mana yang kita inginkan. Itu ada sekitar 12 slot yang teman-teman bisa isikan di sana. Nah, itu baru satu ya. Terus teman-teman nanti akan dapatkan kelas bahasa Turki selama setahun, terus kemudian akomodasi. Jadi alhamdulillah dengan akomodasi yang YTB berikan berupa rumah, terus ada bukan rumah ya, asrama yang itu dilengkapi fasilitas lengkap gitu, termasuk makan pagi dan sore, ya alhamdulillah gitu. Terus juga ada program kultural gitu ya. Ini sifatnya insidental ketika nantinya ada kayak suatu party atau suatu aktivitas, nah itu ada pameran kebudayaan, kita bisa menampilkan kebudayaan di situ juga. Terus biaya kuliah gratis, monthly stipend itu ini ya, biaya saku, uang saku. Satunya 800 TL, 1100 TL untuk S2, 1600 TL untuk S3, terus 3000 TL untuk research scholarship tadi yang kita sebutkan. Ini 2000 TL untuk program Katim. Nah ini mungkin teman-teman akan tanya, ini cukup nggak Mas? Gitu kan. Kalau saya ditanya ini, saya bilang cukup. Bahkan sampai saat ini bisa nabung gitu dengan uang yang ada. Meskipun kalau dikonversikan ke rupiah, ya sama lah kayak teman-teman uang bulanan. Kalau teman-teman ini ya kuliah gitu, uang bulanan misal 1,5 atau 2 juta, setara gitu, 1.100 tuh sekarang kalau dikonversikan ke rupiah, rupiahnya sekitar 1.700 satu telenya. Jadi sekitar 1,8, 1,9 sebulannya. Tapi karena kita punya udah ditanggung rumah, asrama dan makan dan lain sebagainya di sana, itu bisa lebih banyak save gitu. Paling keluar tuh cuman untuk transportasi, dan transportasinya murah banget. Ya itulah. Terus nanti teman-teman juga dapatkan penerbangan berangkat dan pulang, terus dapat asuransi kesehatan. Nah ini dengan fasilitas kayak ini, insya Allah terjamin teman-teman hidupnya. Nah kemudian munculkan pertanyaan, nah terus gimana Mas cara apply-nya gitu? Nah kita masuk ke poin how ya, bagaimana. Nah teman-teman silahkan pertama kali buka buka website YTB. Silakan teman-teman pelajari syarat apa aja yang disyaratkan oleh YTB. Ada dua hal yang perlu teman-teman jadikan catatan penting, yaitu syarat berkas sama eligibilitas. Nah, syarat berkas di sini mumpung ini masih Agustus ya, karena biasanya bukaannya itu awal tahun, jadi sekitar Januari atau Februari gitu.
Nah, teman bisa lebih awal mempersiapkan berkas seperti KTP gitu ya. KTP pasti punya ya. KTP pasti punya insya Allah. Nah, paspor ini bagi yang belum punya, teman-teman saya himbau, saya sarankan untuk segera buat. Nah, ini penting banget. Sangat, itu kayak nyawanya teman-teman kalau ke luar negeri. Nah, terus kemudian juga harus punya foto terbaru, ijazah transkrip nilai itu wajib gitu ya, untuk jenjang apapun gitu, S1, S2, S3. Saya sarankan kalau teman-teman udah lulus gitu ya, untuk bisa ditranslate karena itu lebih baik gitu, ke Inggris. Beberapa kampus memberikan fasilitas itu, jadi teman-teman bisa sampaikan ke akademik, bagian akademik di fakultas masing-masing, minta transkrip dan juga ijazah yang dalam bahasa Inggris. Insya Allah itu ada. Atau kalau misal sulit gitu, teman-teman ada juga penerjemah yang tersumpah itu teman-teman bisa translate ke sana. Tapi ini sebenarnya nggak wajib ya. Jika kalau nantinya mepet dan mungkin secara waktu terus kurang gitu ya, upload dalam bahasa Indonesia nggak masalah karena beberapa kasus ditemui juga bisa lolos dengan berkas yang tanpa transkrip. Tapi saya sarankan sih dalam bahasa Inggris. Nah, ini nilai ujian internasional itu juga kalau ada, jadi ini sifatnya opsional, nggak wajib. Misal ada teman-teman punya GRE atau GMAT atau SAT, itu semacam tes potensi akademik, tapi yang skalanya internasional gitu ya. Tapi ini nggak wajib. Terus sertifikat bahasa juga nggak wajib, teman-teman. Karena nantinya kita sama-sama akan berjuang memahami bahasa Turki. Jadi nggak wajib untuk punya IELTS atau TOEFL. Tapi kalau teman-teman punya dan program studi yang teman-teman nanti inginkan itu pengantarnya bahasa Inggris atau kelas internasional, nah itu lain cerita, itu harus menyertakan itu sertifikat IELTS dan TOEFL dan atau TOEFL. Nah, terus research proposal itu wajib untuk S2, S3. Nah, sama LOI, ini letter of intent. Letter of intent itu bagaimana cara kita membahasakan diri kita itu mau seperti apa. Nah, ini tuh penting banget. Nanti mungkin akan banyak disampaikan di kelas lain gitu ya. Nantilah Mas Adi mungkin promosi gitu ya. Nah, karena di situ di letter of intent itu akan jadi poin krusial bagi penilai menilai diri kita tuh sesiap apa untuk kuliah di Turki. Nah, terus nanti ini bahasanya panjang ya, LOI. Terus rekomendasi tokoh itu teman-teman perlu juga. Waktu itu saya dapat satu rekomendasi dari profesor saya di Indonesia, alhamdulillah. Nah, terus untuk eligibilitasnya seluruh mahasiswa, seluruh warga non Turki itu bisa, termasuk kita, alhamdulillah. Nah, terus catatan akademik minimal untuk yang akan mendaftar S1, berarti yang SMA gitu ya, untuk anak-anak SMA, minimal 70% nilai rapot, untuk S2, S3, 75%, dan untuk health sciences atau mata ilmu kesehatan gitu ya, seperti kedokteran gigi atau farmasi, memang standarnya lebih tinggi, yaitu 90%. Artinya nilai rapotnya harus di atas 90. Nah, umur maksimal untuk S1 maksimal 21 tahun, S2 30 tahun, S3 35 tahun, dan untuk program riset yang tadi ditujukan untuk dana hibah, yang itu untuk PhD atau PhD candidate, itu 45 tahun. Nah, ini catatan penting ya. Pelajar yang sedang kuliah di Turki tidak diperkenankan daftar untuk jenjang yang sama. Nah, misal teman-teman posisinya udah di Turki nih, udah semester 4, ingin nyoba-nyoba daftar EPDA, mohon maaf,
nyoba YTB di tahun ini gitu. Nah itu mohon maaf tidak bisa karena YTB tidak mengakomodir atau tidak memfasilitasi untuk program ongoing. Jadi memang benar-benar dari start, dari nol, gitu, dari sebelum masuk gitu. Nah, tapi beda cerita kalau teman-teman saat ini sedang tomer atau sedang kelas persiapan bahasa. Itu nggak jadi masalah. Jadi ketika lagi tomer nih ya, posisi ini misal tomer nih. Nah, tahun depan mau apply YTB itu bisa. Ya, ini tampilan website di TBBS Turki Bursara.gov.tr. Nah, teman-teman ini pakai bahasa Turki nanti ditranslate aja ke Inggris bisa. Nah, ini silakan teman-teman isi dengan sebaik-baiknya. Nah, timeline-nya seperti apa? Timeline-nya relatif setiap tahun sama ya. Pembukaannya tuh Januari, Februari, dan Februarinya tuh kalau saya amatin 2 tahun terakhir sama tanggal 20 gitu. 20 Februari itu ditutup. Dan jangan harap kayak Indonesia yang ada perpanjangan ya. 20 Februari itu insya Allah final, artinya nggak ada perpanjangan waktu gitu. Nah makanya mulai sekarang ini saya sarankan untuk teman-teman bisa lebih awal untuk menyiapkan berkas. Seperti tadi ya, tadi yang sudah disampaikan sebelumnya. Nah setelah proses assessment berkas yang pertama, terus ada evaluasi tuh dari, kan ada tadi ya 150-an ribu bahkan 170.000 berkas yang masuk akan dievaluasi di situ sekitaran Februari sampai Mei. Nah terus bagi yang dinyatakan eligible atau memenuhi syarat kriteria itu bisa masuk ke tahap interview. Terus dari interview itu terseleksilah yang kemudian admission, disepakati dia berhak sebagai awardee di bulan Juli. Nah, tapi untuk bulannya ini nggak mesti sama. Untuk selain ini ya, assessment berkas ya. Karena di tahun saya, interview itu baru di bulan Agustus. Dan jaraknya ke admission itu sekitar sebulan. Jadi Agustus tanggal 20-an itu interview online. Kemudian dinyatakan diterima September tanggal 26, saya masih ingat waktu itu. Nah itu dinyatakan diterima. Memang mundur ya dari timeline yang pakemnya gitu, karena mungkin ada beberapa penyesuaian dan kondisi pandemi kan turut merubah banyak hal gitu ya, termasuk diantaranya ini beasiswa YTB. Nah terus saya ingin sedikit kasih tips atau langkah apa sih yang teman-teman perlu siapkan sebelum atau saat mengusahakan beasiswa ini gitu. Yang pertama, nah ini ya, luruskan niat. Ini jadi catatan penting juga buat saya gitu ya, yang sedang bicara, untuk niat itu benar-benar jadi landasan. Makanya tadi saya katakan di awal, mengapa teman-teman mau ke Turki. Nah itu jadi poin krusial yang harus kita jawab bersama. Jangan sampai niatnya itu sudah salah, nanti prosesnya nanti akan salah dan melenceng. Nah, kalau misal ya, kita punya tujuan itu, punya niat mau ke sana, tapi kita coba nyerong sedikit aja dari langkah yang kita harus tempuh. Nah itu nyerong cuman sekian derajat, 4 derajat atau 5 derajat itu, akhirnya udah jauh dari tujuan. Nah itu makanya pentingnya di sini pertama kali kita sama-sama luruskan niat. Nah insya Allah dengan teman-teman gabung ke webinar ini udah, insya Allah saya menilai udah punya niat yang bagus gitu ya. Sama-sama ingin belajar, menuntut ilmu, memperluas wawasan cakrawala teman-teman, apalagi negara Turki ini banyak menyimpan fakta sejarah yang sangat menarik. Nah,
Yang kedua, perbanyak bekal, teman-teman. Nah, ini kan mumpung masih ada September, Oktober, November, Desember, Januari, Februari, 5-6 bulan, teman-teman. Masih cukup untuk memperbanyak bekal. Bekalnya apa aja? Bekalnya itu macam-macam, teman-teman. Karena di form aplikasi online itu teman-teman bisa menyertakan sertifikat, tulisan, terus atau bahkan pengabdian, kegiatan-kegiatan sosial, kegiatan mungkin keorganisasian juga bisa dimasukkan. Artinya bekal ini saya sarankan untuk diperbanyak. Semakin banyak bekal, teman-teman semakin punya banyak amunisi. Nah, semakin membuat penilai itu merasa yakin untuk menerima teman-teman. Misalnya untuk kasusnya S1 gitu ya, untuk kasusnya mau daftar S2 atau S3. Saya yakin gitu, semakin teman-teman atau kita ya punya tulisan yang itu sudah terpublish ke jurnal internasional, bahkan itu jadi poin plus tersendiri. Karena waktu itu ya sedikit sharing, waktu wawancara, saya alhamdulillah dikasih kesempatan gitu persis sebelum wawancara itu satu paper dengan dosen saya itu berhasil istilahnya masuk preprint gitu. Nah itu yang saya bawakan atau yang saya tonjolkan ke arah sana, saya mencoba mendrive ke arah sana. Artinya itu jadi satu contoh bahwa bekal yang semakin banyak memudahkan kita untuk semakin yakin di hadapan penilai atau interviewer nantinya. Nah, poin yang selanjutnya itu perluas jaringan, teman-teman. Kenapa jaringan penting? Karena ini kaitannya dengan ini nggak hanya rekomendasi ya, nggak hanya rekomendasi kita perlu tokoh atau orang yang punya posisi gitu. Saya sarankan supaya ya yang punya jabatan penting, entah di masyarakat atau di kampus itu penting. Tapi juga di sisi lain gitu, bahwa memperkuat silaturahim itu kan hikmahnya atau berkahnya itu akan melimpah, nggak hanya ya itu kan kalau ingin diberkahi rezekinya dan juga umurnya ya silaturahim. Karena lewat jaringan itu pula yang jadi wasilah saya waktu kemarin di YTB ini. Ya singkatnya, informasi YTB itu saya dapatkan dari kakak tingkat sesama grup riset gitu. Nah setelah itu kan kalau tidak ada hubungan seperti itu kan mungkin wasilahnya nggak nyampe gitu kan. Nah makanya ini saya sarankan nggak ada salahnya untuk menjalin jejaring ke banyak orang, ke banyak relasi, baik horizontal ke sesama angkatan gitu ya, maupun ke vertikal, ke yang lebih tua, yang lebih senior dari kita. Nah selanjutnya, seleksi berkas adalah kunci ya. Sebelum kita bicara banyak hal tentang Turki kayak gimana, terus atau bahkan mungkin wawancaranya kayak gimana, yang paling benar-benar harus teman-teman perhatikan sekarang adalah supaya lolos berkas dulu gitu. Nah makanya seleksi berkas ini penting, mengingat ratusan ribu orang yang daftar. Makanya YTB itu menerapkan seleksi mati gitu. Artinya gini, kalau nggak sesuai dengan kriteria, langsung di drop. Jadi nggak melihat, belum sempat baca isinya kayak mana, tapi udah langsung di drop kan sayangnya. Makanya pelajari betul syarat berkasnya itu kayak mana yang diinginkan. Nah kita coba penuhi sesuai dengan yang disyaratkan. Nah terus jangan mudah menyerah ya teman-teman. Saya ini ya bukan saya, mungkin ya saya menemui gitu teman yang mencoba YTB ini berkali-kali dan alhamdulillah akhirnya lolos gitu, pun dengan beasiswa lain gitu. Karena
ketika kita sudah menetapkan satu tujuan dan insya Allah niatnya baik, terus saja gas terus gitu. Insya Allah Allah akan mudahkan teman-teman. Dan poin yang terakhir, gak usah pusing ya soal hasil. Nah ini penting ya, ini istilah lain dari tawakal gitu. Gak usah pusing lah sama hasil. Selama poin 1-5 ini udah coba kita ikhtiarkan dengan baik, udah kita usahakan dengan baik dan maksimal, udah kita serahkan sama Allah. Kita serahkan hasilnya sama Allah. Mungkin sedikit motif dari Al-Quran gitu ya. Kan orang ayat 2-3 atau gitu. Orang bertakwa itu akan Allah berikan jalan kemudahan dari segala kesulitan dan rezeki dari arah yang tidak diduga-duga. Nah, ayatnya kan bukan dari rezeki dari arah yang kita pikir-pikir, sebenarnya kan enggak. Artinya ya udah gitu. Enggak usah pusing, enggak usah mikir hasilnya kayak mana, cukup lakukan yang terbaik yang bisa kita usahakan. Nah, mungkin itu ya yang bisa saya sampaikan, sedikit review. Jadi kita perlu temukan dulu mengapa alasan terkuat saya harus kuliah di luar, harus teman-teman temukan jawabannya di awal. Terus apa? Temukan data, fakta, dan informasi apapun terkait beasiswa ini atau beasiswa lain gitu ya. Mungkin, tapi kan konteksnya YTB ya. Silakan dalami betul, kalau nanti perlu pendalaman atau chat pribadi silakan. Nah, terus temukan strategi tentang bagaimana meraih beasiswa yang teman-teman impikan. Nah, mungkin itu ya. Sekian dari saya, udah sekitar 33 menit, 34 menit ya kita bersama. Saya ingin sampaikan sebagai penutup satu hal yang saya jadikan refleksi gitu ya, kalimat ini. Kita sekarang adalah hasil dari akumulasi keputusan kita di masa lalu. Jadi, pun dengan masa depan kita. Maka, pastikan keputusan yang kita ambil saat ini sejalan dengan ridho dan kehendaknya. Cok tesyukur-adarim teman-teman semua. Jika ada salah dan kurangnya atas keterbatasan saya pribadi, silakan teman-teman jika ingin ada pertanyaan atau diskusi, saya kembalikan ke Mas Adi selaku moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah atas materi yang sudah disampaikan oleh Mas Naufa ya. Luar biasa, sangat lengkap, dan semoga materi yang disampaikan oleh Mas Naufa bisa memberikan gambaran secara umum bagi teman-teman pelajar maupun mahasiswa di Indonesia untuk segera mempersiapkan dirinya mengikuti seleksi beasiswa YTB atau beasiswa dari pemerintah Turki untuk kuliah di kampus-kampus top di Turki. Kalau nggak salah ada sekitar 50 kampus pilihan yang bisa teman-teman pilih, di mana seperti yang sudah disampaikan oleh Mas Naufa, teman-teman yang keterima dari beasiswa YTB ini tidak perlu lagi mempersiapkan untuk mendapatkan LOA. Jadi penempatannya langsung dari YTB-nya sesuai dengan pilihan teman-teman di aplikasi pendaftaran. Nah, mungkin untuk sesi ke depan adalah sesi tanya jawab yang akan kita buka kesempatan bagi beberapa orang penanya. Nah, untuk sesi pertama ini kita buka 3 pertanyaan, dan di mana setiap pertanyaan mungkin nanti Mas Naufa bisa bantu menjelaskan atau menjawab dari beberapa pertanyaan dari teman-teman kita. Nah, mungkin sesi pertama saya persilahkan kepada 3 penanya pertama untuk mengangkat tangannya di Zoom. Oke, sudah dapat. Yang pertama, Anfa Zakia, Yeni, dan Safina Rahmat. Saya persilahkan kepada Anfa Zakia untuk menyampaikan pertanyaannya. Dibuka video dan speakernya ya. Silakan kepada Anfa Zakia. Oke, kita ganti
kepada Yeni, silakan dipersilakan untuk membuka videonya dan menyampaikan pertanyaannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, mungkin saya belum bisa untuk buka video karena ada kendala. Saya ingin bertanya perihal jurusan. Jadi saya kebetulan ingin lanjut S2 ya di sana. Jadi apakah untuk jurusan itu harus sesuai dengan jurusan S1 sebelumnya ya? Maksudnya harus sinkron dengan jurusan pada saat kita S1 untuk lanjut ke S2 atau bagaimana? Atau bisa mengambil jurusan yang lain? Terima kasih. Oke, Mas Naufa bisa langsung dijawab pertanyaan dari Kak Yeni. Ya, terima kasih Mbak Yeni. Dari mana nih? Di Aceh. Dari Aceh ya. Ya, terima kasih pertanyaannya. Nah, menarik ya. Ini mungkin banyak teman-teman akan tanyakan gitu. Boleh nggak sih kalau kita tuh ambil dari jurusan lain, bukan dari basic S1-nya? Nah, kalau saya sarankan sebaiknya linear. Karena di panduan beasiswa YTB, kalau teman-teman baca secara lebih detail gitu, salah satu poin evaluasinya di situ ada previous qualification, academic interest, career goals, dan juga consistency of choices. Jadi konsistensi pilihan kita itu menjadi salah satu poin penilaian. Kayak gitu sih. Jadi dan juga dilihat dari kualifikasi sebelum atau track record kita sebelum S2 atau saat S1 itu kayak mana. Termasuk juga minat akademik kita. Dan nggak kalah pentingnya adalah karir goals kita. Tujuan karir kita tuh mau kemana, itu juga jadi poin penilaian. Nah, makanya hemat saya gitu ya, hemat saya gitu, menangkap poin dari panduannya disarankan untuk linear. Itu akan lebih baik gitu. Karena belum nemui sih yang misal S1-nya misal politik, terus S2-nya ambil ekonomi misal, itu belum nemu hal yang serupa. Jadi sebaiknya linear ya Mbak. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Naufa. Mungkin saya akan sedikit menambahkan terkait tentang jawaban untuk pertanyaan dari Mbak Yeni ya. Jadi kalau berdasarkan beberapa pengalaman dari para awarded, jadi kalau sekitar 3 atau 4 tahun yang lalu, mungkin teman-teman itu bisa ngambil jurusan berbeda dari jurusan sebelumnya, itu tidak linear. Misalkan mungkin sebelumnya mungkin teman-teman di SMA atau SMA ya, ngambil jurusan IPA, kemudian S1-nya ngambil jurusan sosial. Nah, itu boleh untuk beberapa tahun yang lalu, mungkin sekitar 3 atau 4 tahun belakangan. Cuma beberapa tahun yang terbaru ini, bahkan di tahunnya Mas Nova, teman-teman sudah tidak bisa lagi mengambil jurusan yang tidak linear. Jadi kalau seandainya jurusan teman-teman teknik, teman-teman hanya bisa mengambil jurusan yang masih berhubungan dengan teknik. Nah, seperti itu. Jadi teman-teman nggak bisa lagi nih berbeda jurusan dari jurusan sebelumnya. Ini salah satu untuk mendukung karir teman-teman pasca kampus ya. Jadi kalau seandainya teman-teman S1-nya adalah pendidikan, maka S2-nya ngambil pendidikan lagi, entah itu manajemen, entah itu ilmu pendidikan gitu. Jadi supaya ketika teman-teman selesai S2 dari Turki, teman-teman bisa melamar itu pegawai negeri. Karena kalau nggak salah, syarat untuk menjadi pegawai negeri di Indonesia itu teman-teman harus linear ijazahnya antara S1 dan S2-nya. Seperti itu. Nah, mungkin pemerintah Turki merubah aturan tersebut menyesuaikan karena perkembangan dari beberapa negara mewajibkan bagi para calon pegawai negerinya itu harus linear.
Jadi tidak lagi boleh loncat-loncatan gitu kan antara sosial ke science gitu. Jadi tidak boleh lagi seperti itu. Nah, seperti yang disampaikan oleh Mas Nova, betul, untuk menjaga menjaga karir masa depan teman-teman, teman-teman harus fokus saja gitu kan dengan jurusan sebelumnya. Kalau saat ini teman-teman ngambil jurusan pendidikan, maka S2-nya pendidikan. Seperti itu. Nah, itu untuk tambahan jawaban untuk pertanyaan dari Mbak Yeni ya. Selanjutnya saya persilakan kepada penanya berikutnya, yaitu Kak Francesi. Silakan disampaikan pertanyaannya. Kak Ya Pak, saya mau Francesi. tanya, itu cara kita memperluas jaringan gimana Pak? Oke, itu saja Pak ya berarti ya. Iya Kak, iya Pak. Oke, mungkin Mas Nova bisa langsung dijawab pertanyaannya. Iya, jaringan itu macam-macam ya Mas. Jaringan yang sejauh ini saya coba bagi itu dua gitu, coba. Jaringan yang sifatnya akademis sama jaringan yang sifatnya sosial gitu. Nah itu supaya balance, sebentar, supaya balance gitu. Kegiatan akademis kita itu punya lingkungan yang mendukung, terus sosialnya tuh juga kita bisa punya tempat untuk mengekspresikan itu. Nah itu caranya gimana? Teman-teman punya cara masing-masing ya. Kalau misal di lingkup kampus ya banyak organisasi tuh, banyak organisasi atau kelompok studi atau kelompok yang minat. Teman-teman minat pun tadi penggolongan dua itu bisa ditambah ya, jaringan misal minat gitu. Misal teman-teman punya minat ke olahraga tertentu gitu. Nah jangan dikira kayak gitu tuh nggak punya manfaat, tentu punya manfaat gitu. Dan saya yakin gitu, setiap perjumpaan kita dengan orang-orang yang kita kenal itu langsung atau nggak langsung, segera atau nggak segera, itu insya Allah ada manfaatnya, ada hikmah yang bisa kita ambil dari perjumpaan itu. Meskipun mungkin hanya sebentar atau hanya sebatas ketemu gitu ya. Karena bisa jadi itu, bisa jadi saat ini hubungannya kita di atas yang bersangkutan, tapi berapa tahun yang akan datang bisa jadi sebaliknya gitu. Yang dulu kita pimpin sekarang memimpin kita. Nah hal itu yang membuat kita itu dengan perluas jaringan lebih bijak gitu dalam membawa diri, dan juga manfaatan dari jaringan yang luas itu ya, silaturahim itu entah kenapa gitu, dengan banyaknya luas jaringan insya Allah akan banyak kemudahan yang teman-teman nggak kira sebelumnya gitu sih. Kalau caranya apa ya, banyak Mas, dan itu tergantung kitanya gitu, mau membuka diri atau menutup diri gitu sih. Oke, terima kasih Mas Nova atas jawabannya. Nah, mungkin saya sedikit ini menambahkan terkait tentang jawaban dari pertanyaan Kak Franz. Jadi kalau berhubungan dengan beasiswa ITB ini, jadi kenapa teman-teman harus mempunyai jaringan? Jadi salah satunya kan di berkas pendukung, yaitu LOR atau surat pendukung ya, berkas pendukung untuk pendaftaran beasiswa ITB. Nah tentunya kan panitia ITB harus benar-benar menselektif dari berbagai macam berkas yang masuk. Nah, berkas-berkas yang akan paling dipertimbangkan kan kalau seandainya dukungannya itu ternyata berdasar dari kalangan tokoh-tokoh yang cukup terkenal, gitu. Seperti jabatan rektor, misalkan, seperti jabatan dekan, atau guru besar, profesor di kampusnya, atau jabatan dalam lingkup politik seperti bupati, dewan, gubernur, gitu kan, bahkan mungkin menteri ya.
Nah, seperti itu. Itu yang dimaksud dengan apa ya, jaringan-jaringan yang kemungkinan besar akan berpeluang mendapatkan nilai lebih apa ya, berkas LOR kita di hadapan panitia YTB seperti itu. Nah, kenapa teman-teman harus membangun jaringan mulai saat ini? Jadi salah satu jaringan yang bisa teman-teman kampus, misalkan yang sudah sampaikan oleh Mas Nova, jaringan di akademik, yaitu jaringan di lingkup kampus. Nah, misal teman-teman aktif berorganisasi, baik itu BM gitu kan, atau apa ya, himpunan mahasiswa atau organisasi-organisasi lainnya yang ada di kampus, organisasi penelitian, di mana kan masing-masing organisasi itu biasanya kan ada semacam dewan pengawas atau dewan pembina. Nah, bisa jadi teman-teman mendapatkan surat dukungannya itu dari dewan pembina dari organisasi tersebut. Bahkan akan lebih baik lagi teman-teman mendapatkan dukungannya itu langsung dari rektor di kampus teman masing-masing seperti itu. Nah, kalau teman-teman ada yang sudah tidak kuliah lagi gitu kan, pasti nggak mungkin nih meminta dukungan dari rektor. Nah, bisa jadi teman-teman ternyata aktif di lembaga LSM misalkan, atau lembaga kemasyarakatan lainnya. Misalkan nih pimpinan Muhammadiyah, pimpinan Nahdlatul Ulama di daerahnya masing-masing. Nah, itu salah satu juga menjadi bahan pertimbangan bagi panitia TB, karena teman-teman ternyata cukup memberikan rekomendasi dari berbagai kalangan tokoh berpengaruh di daerahnya masing-masing seperti itu. Oke, kita lanjutkan di pertanyaan selanjutnya. Kita persilakan kepada Kak Mila Mulidar untuk menyampaikan pertanyaannya. Silakan. Assalamualaikum, Kak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya terkait, kan saya sekarang mahasiswa baru nih, jadi untuk tahun pertama saya di Indonesia dulu, nanti ketika tahun kedua di tahun 2022 saya daftar ke Turki, itu ngulang lagi ke semester pertama, jadi bisa begitu, Kak? Oke, silahkan Mas Nova untuk dibantu. Iya, bisa banget. Udah. Oke, Kamila, maaf ya, saya mungkin akan sedikit menambahkan dari jawaban Mas Nova. Betul seperti yang disampaikan oleh Mas Nova. Jadi teman-teman yang saat ini mungkin sedang melakukan studi di Indonesia, mungkin lagi semester pertama ya, S1-nya gitu kan, tiba-tiba ada pembukaan beasiswa ITB, teman-teman daftar nih. Nah, alhamdulillah di tahun berikutnya ketika pengumuman ternyata teman-teman lolos dalam beasiswa tersebut. Itu bisa saja, tapi konsekuensinya S1 teman-teman di Indonesia itu dibatalkan. Teman-teman ngulang lagi pendidikan S1-nya di Turki. Jadi nggak masalah sebenarnya kalau seandainya saat ini misalkan teman-teman ada yang sudah mulai S2 semester pertama, daftar di awal Januari. Nah, ternyata ketika bulan Juni atau Agustus teman-teman dinyatakan lulus. Nah, teman-teman boleh saja, nggak masalah gitu kan. YTB tidak mempermasalahkan itu. Nah, mungkin konsekuensinya hanya saja ruginya di teman-teman. Teman-teman sudah menjalani pendidikan di Indonesia, tapi tahu-taunya dapat beasiswa. Nah, tinggal pilihan mau kuliah di Turki atau tetap meneruskan pendidikan di Indonesia, seperti itu. Kalau saya sih mungkin akan lebih milih pendidikan di Turki, yang salah satu alasannya karena gratis gitu kan. Teman-teman berkesempatan kuliah di negara atau di luar negeri, di mana negaranya ya apa ya berbeda lah gitu kan, mulai dari geografinya, mulai dari budayanya, bahkan kesempatan peluang-peluang besar lainnya juga bisa teman-teman dapatkan ketika kuliah di Turki, seperti itu. Masuk ini ya Mas, mempertimbangkan usia juga ya. Kalau tadi mungkin udah lewat dari 21 tahun, untuk S1 kan nggak bisa masuk gitu. Nah, itu Iya, mungkin betul. bisa jadi pertimbangan lain. Nah, betul yang disampaikan oleh Mas Nova, harus diperhatikan juga umur teman-teman. Ketika mendapatkan beasiswa YTB, umurnya nggak boleh S1-nya lewat dari 21 tahun ya. Kalau nggak salah, 21 atau 25 itu, kalau nggak salah. Nah, seperti 21 itu. Mas. 21, nah betul. Nah, ketika ngambil S2 nggak boleh lewat dari umur 30. Nah, ketika ngambil S3 nggak boleh lewat umur dari 35, seperti itu. Jadi nggak masalah teman-teman. Nah, yang harus dipastikan ketika teman-teman daftar beasiswa ITB, nah misalkan nih ada yang saat ini sedang di kelas 3 SMA ya, dimana kan otomatis saat ini teman-teman masih semester 1. Nah, teman-teman bisa daftar ITB di Januari depan. Nah, dimana ya ketika
ternyata teman-teman dinyatakan lulus dan diharuskan berangkat untuk ke Turki, menjalani pendidikan di Turki, nah teman-teman harus dipastikan sudah mendapatkan ijazah sebelum teman-teman dinyatakan lulus dari beasiswa YTB. Jadi YTB itu memberi kesempatan bagi mereka yang belum lulus pun tapi sudah mau akhir kelulusannya, seperti teman-teman kelas 3 SMA atau teman-teman S1 yang sudah dapat ini jadwal untuk sidang skripsinya atau S2, boleh, nggak harus nunggu lulus seperti itu. Oh iya, tadi mungkin kelupaan ya. Benar kata Mas Adi, jadi teman-teman yang saat ini sedang kuliah, mungkin sekarang berarti masuk semester 7 ya. Nah, itu Iya, kan betul, sedang nyiapin skripsi gitu ya. Kalau teman-teman punya keyakinan bahwa akan lulus di semester 8 gitu ya, bisa itu insya Allah. Bahkan timeline-nya lebih rapi gitu. Artinya nanti kan semester 8 awal gitu ya. Februari kan baru mau masuk semester 8 tuh. Nah, itu teman-teman apply, terus selesai sidang, skripsi selesai, itu sambil menjalani proses misal wawancara dan sebagainya, teman-teman selesai wisuda, bisa langsung berangkat. Nah, itu kan mantap ya. Jadi nggak ada perlu spend waktu setahun atau 2 tahun untuk, kalau teman-teman memang mau seperti itu skemanya, bisa aja kayak gitu. Tapi tadi ya Mas, punya istilahnya kepastian gitu, kalau insya Allah bisa lulus tepat waktu. Pun untuk S2 atau SMA gitu. Iya, betul. Oke, kita lanjutkan di pertanyaan selanjutnya. Kita persilakan kepada Mutiara Cahya untuk menyampaikan pertanyaannya. Silakan. Silakan Mutiara Cahya untuk menyampaikan pertanyaannya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Kak, saya izin bertanya. Tadi kan pada tahap evaluasi itu kan dikatakan bulan Februari sampai bulan Mei. Nah, ini tuh apakah yang dimaksud tuh kalau misal nauzubillah kita nggak keterima, terus nanti diberitahukan apa yang kesalahan dari berkasnya sehingga tidak bisa diterima gitu atau bagaimana? Selain itu, pertanyaan kedua, bagian perbanyak bekal. Ini kan ada kegiatan organisasi dan lain-lain. Apakah misal pengalaman mengikuti seleksi duta atau seleksi pertukaran mahasiswa antar Asia gitu bisa dimasukkan atau memang harus prestasi-prestasi yang sudah ada? Mungkin itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita persilakan kepada Mas Nova untuk menyampaikan jawabannya. Iya. Mbak Mutiara ya tadi, dari mana ini Mbak? Dari Jogja. Oh, Jogja, sama dong. Oh, Iya. Iya, tadi ditanyakan evaluasi ya. Evaluasinya itu apakah dikasih tahu ke pendaftar atau diem-diem aja gitu? iya. Pengalaman yang sudah itu dari YTB nggak memberikan feedback apapun. Jadi ini dapat dari teman ya, kan dari berkas ke wawancara itu kan ada diumumkan dulu kan, selamat berkas kalian istilahnya terverified atau layak untuk lanjut ke tahap selanjutnya. Nah, itu tuh yang mendapatkan email itu berarti diterima, dan yang nggak dapat email itu berarti nggak diterima. Sependek yang saya tahu seperti itu ya, tapi mungkin nanti Mas Adi atau dari tim Arnoldo Academy bisa mengkoreksi, karena saya dapat testimoni atau kabar dari teman yang daftar juga, kok nggak ada kabar apapun dari YTB. Artinya padahal itu di saat yang sama teman-teman yang lolos lain tuh dapat email gitu, kok dia kok nggak dapat. Artinya kan berarti ya belum rezekinya tahun itu. Gitu. Terus itu poin itu ya.
Terus yang selanjutnya perbanyak bekal. Nah, yang poin ini tuh sebenarnya luas tapi enggak apa ya istilahnya, untuk pertukaran mahasiswa itu bisa juga dimasukkan ke poin. Jadi kan ini ya, sebentar, saya izin share screen. Di poin nah di sini ini kan ada beberapa syarat yang harus kita upload. Ini kan biodata diri, ini keluarga, ini apa? Nah ini. Di poin sosial value atau kegiatan sosial kita itu bisa kita isi dengan hal-hal sosial kita. Nah, bisa jadi kalau teman-teman punya kegiatan misal pertukaran mahasiswa ke Jepang atau kemana yang itu punya sertif gitu ya, itu bisa disertakan juga menurut saya ya, karena itu juga poin positif gitu. Terus misal exchange atau bahkan ya, saya tuh kemarin masukkan poin pengabdian itu pengabdian Yankes, karena saya di farmasi kan, pengabdian ke apa waktu itu ke teman-teman di Borobudur itu pelayanan kayak gitu saya masukkan, karena itu menurut saya itu jadi satu poin yang harus YTB tahu kalau yang bersangkutan, yang kita ini kita punya kegiatan sosial loh, kita punya, bahkan kalau teman-teman PD gitu ya, KKN itu tuh bisa sebenarnya kalau dari saya ya, KKN terus kayak bahkan sesederhana ini bukan saya yang bilang ya, tapi salah satu dosen di UGM, bahkan sesederhana kayak ngajar TPQ, ngajar TPA itu menjadi salah satu poin plus bahwa kita punya kegiatan sosial. Nah, itu kaget juga ketika dosen ini tuh pernah keluar, ya kuliahnya di Inggris gitu, dia bilang sendiri kalau kegiatan sosial kayak kita ngajar TPQ gitu ya, bisa masuk gitu. Meskipun nanti kita bisa ceritakan secara baik gitu ya, profesional. Karena itu jadi poin penting ya di tadi yang saya sebutkan, participation in social activities itu penting banget. Nah, terus bekal lainnya apa? Kalau teman-teman punya tulisan atau punya sertifikat prestasi lomba gitu, bisa tuh dimasukkan ke sini, ini atau apa sih? Ini pengalaman kerja ya. Pengalaman kerja itu bisa juga misal pernah magang atau pernah ngajar jadi tutor atau pernah apa istilahnya. Tapi yang saya sarankan yang terkait ya, yang relate, karena itu jadi apa istilahnya ya, gambaran juga gitu. Oh, ternyata anak ini bisa tuh bagi waktu antara kuliahnya, kegiatan sosialnya, tapi juga bisa kerja gitu. Nah, itu kan menarik ya. Itu jadi poin plus lainnya gitu. Jadi luas sih Mbak, kalau bekal itu sebenarnya banyak yang bisa kita eksplor ya gitu. Tapi yang saya sarankan yang sudah berupa prestasi gitu sih. Artinya kalau masih seleksi belum tahu itu udah sejauh apa. Kalau udah dinyatakan diterima, nah itu baru tuh bisa jadi penguat. Mungkin Mas Adi ada mau tambahkan. Menjawab nggak ya? Ya, terima kasih Mas Naufa atas jawabannya.
Jadi mungkin sedikit mempertegaskan bahwa bagi teman-teman yang mungkin kesulitan gitu kan untuk mengumpulkan berkas-berkas prestasi akademik. Jadi berkas-berkas yang sifatnya itu sertifikat non akademik yang mungkin kayak sertifikat penghargaan atas keikutsertaan dalam volunteer gitu kan, itu bisa dilampirkan, atau pernah ikut acara-acara event nasional atau event-event internasional, entah itu event nasionalnya sifatnya itu hanya lembaga, bukan antara negara gitu kan, jadi lembaga mana gitu, misalnya kayak PPI Turki nih ngadain kegiatan di Istanbul, nah ternyata teman-teman dari Indonesia ada yang ikut daftar dari kepesertaan kegiatan tersebut, itu lampirkan saja gitu kan. Jadi intinya seperti yang sudah disampaikan oleh Mas Nova, teman-teman jangan mikirkan hasil gitu kan. Jadi asalkan teman-teman sudah berikhtiar, walaupun hanya skala kadarnya ya, dari segi pengalaman organisasi ataupun sertifikatnya hanya dalam bentuk kepesertaan atau kepanitiaan, bukan sertifikat menang atau menang seleksi gitu kan, entah itu seleksi OSNPTE OSN gitu kan, ataupun seleksi olimpiade lainnya, itu nggak jadi masalah. Jadi apapun sertifikat yang teman-teman miliki, lampirkan saja gitu kan, karena yang menentukan kan panitia ITB. Karena dari panitia ITB pun tidak pernah secara umum menjelaskan terkait tentang model seleksi yang mereka lakukan. Jadi semua semua angkatannya itu mengalami pengalamannya masing-masing. Ada yang lebih menonjolkan sisi kepenulisannya, di mana ketika pada saat interview ternyata dia membawa sejumlah buku hasil karyanya, ada belasan buku hasil karya, itu dipresentasikan kepada panitia bahwa saya meskipun tidak memiliki prestasi dalam bidang akademik, tapi saya memiliki karya, yaitu ada sekitar belasan buku yang sudah berhasil saya tulis. Nah, itu menjadi salah satu nilai plus di panitia, hadapan panitia ITB. Jadi ini gambaran secara umum saja gitu kan. Jadi sebenarnya prestasi itu bukan hanya dalam bentuk prestasi menang lomba saja, tapi prestasi non akademik pun, entah itu kepanitiaan, kepesertaan ataupun karya-karya yang lainnya bisa teman-teman lampirkan dari berkas pendaftaran beasiswa ITB seperti itu. Oke, kita kasih kesempatan kepada pertanyaan selanjutnya, yaitu kepada Risti Anandini. Kita persilakan kepada Kak Risti Anandini untuk menyampaikan pertanyaannya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum Abi, merhaba, Beni Mendim Risti Anandini. Risti mau tanya perihal S2. Tadi kan ada research proposal. Itu yang dimaksud research proposal itu tentang tesis gitu ya, Kak? Atau bagaimana? Kurang paham sih itu tentang riset tadi. Iya. Terima kasih. Silakan Mas Nova untuk menyampaikan jawabannya. Iya, terima kasih Mbak Risti, ini nampaknya udah mahir nih dalam berbahasa Turki nih. Dari mana Mbak Risti? Tangerang. Masya Allah, ya. Research proposal kayak mana? Nah, itu bisa rancangan penelitian kita gitu. Formatnya sebenarnya nggak ada bakunya dari BITB, mereka nggak ngasih format bakunya, tapi kayak kita eksplorasi sendiri, kita improvisasi sendiri. Ya, formatnya kayak riset proposal pada umumnya, ada latar belakangnya, terus kemudian rumusan masalahnya, terus tujuannya apa, manfaatnya apa, terus nanti lanjut ke metode, terus perkiraan hasilnya kayak mana, parameter ujinya seperti apa. Jadi memang kayak kalau teman-teman udah pengalaman skripsi, berarti waktu teman-teman mau sidang proposal, nah itu tuh. Nah cuman memang karena untuk level S2 atau bahkan S3 itu kan mesti akan lebih advance gitu kan. Nah itu yang perlu teman-teman perhatikan adalah dari segi kompleksitasnya gitu. Nah, kalau kemarin pengalaman saya research proposalnya itu karena saya waktu itu terinspirasi dari skripsi saya. Nah, itu saya lanjutkan itu. Saya coba tulis tapi dari segi metode ada ekspansi data, ada
pengembangan, ada eksplorasi ke arah yang lebih spesifik, lebih banyak lagi. Jadi ada pengayaan gitu. Nah, terus kemudian ada pertanyaan, apakah nantinya tesis harus sama kayak gitu? Nggak harus. Itu kayak semacam rancangan aja gitu, rancangan riset proposal. Sebenarnya dari pihak YTB itu pengen tahu sih, ini asumsi saya ya, ini bisa jadi salah gitu. Asumsi saya YTB itu ingin tahu gitu, alur berpikir kita dalam menulis riset itu sudah sebenar apa, sudah sebagus apa. Nah, jadi kan bisa dilihat tuh dari logika teman-teman dalam menulis riset proposal. Itu sih, jadi nggak ada formatnya, silakan teman-teman bebas mengeksplorasi, dan temanya pun kalau bisa relate dan linear. Gitu. Semoga menjawab Mbak Risti. Ada tanggapan, silakan. Oke, teşekkür ederim. Abi memnun oldum. Terima kasih banyak atas jawabannya, Mas Nova. Oke, selanjutnya persilahkan kepada Kak Heni untuk menyampaikan pertanyaannya. Silakan. Perkenalkan nama saya Heni, asal saya dari Banten. Jadi pertanyaan saya kayak gini Kak, saat interview itu ya, kita menggunakan bahasa Indonesia, Inggris, atau bahasa Turki itu Kak? Terima kasih. Bahasa Inggris. Online. Singkat ya. Jadi itu Kakak bisa pakai bahasa Indonesia gitu ya Kak? Nah, gini teman-teman. Kasusnya pandemi ini kita sebenarnya diuntungkan karena nggak harus ke Jakarta kan. Kalau sebelum pandemi kan kita harus ke Jakarta tuh untuk interview, dan bahkan interview offline yang di Jakarta ke Dubes itu satu orang menghadapi 3 pewawancara. Itu based on testimoni yang lalu ya. Tapi waktu saya pandemi kemarin hanya 1 orang pewawancara, dan itu bahasa Inggris. Tapi teman-teman tenang aja sih, menurut saya Inggris Turki itu, Inggrisnya orang Turki itu relatif sama kok kayak kita. Jadi kemampuan bahasa Turki mereka itu ya biasa aja, nggak se-advance orang-orang Eropa gitu kalau ngomong. Jadi insya Allah teman-teman masih punya waktu nih untuk nyiapin dalam proses wawancaranya. Nanti saya sarankan pakai bahasa Inggris plus yang tadi nih Mbak Risti ini punya poin plus nih, bisa mengucapkan entah salam atau entah memperkenalkan diri dalam bahasa Turki. Nah itu tuh jadi Masya Allah. Jadi poin penting karena teman-teman coba deh, waktu masih ingat nggak Obama nyebut selamat pagi gitu kan, atau bakso gitu kan, atau sate gitu, itu kita kan seneng kan ya, kita seneng gitu di orang luar ngucapin bahasa kita gitu, sama kayak orang Turki kalau orang asing bisa ngucapin bahasanya itu, wih, oh ini tahu nih bahasa kita, berarti punya respect sendiri gitu. Nah itu pengalaman kemarin, saya hanya sekedar salam sih sebenarnya, merhaba, tapi itu jadi poin plus sih insya Allah. Jadi itu ya poinnya, usahakan kalau Indonesia jangan, saya sih sarankan jangan, pakainya bahasa Inggris, dan kalau ada teman-teman tahu bahasa Turki silakan sampaikan itu. Iya, betul. Terima kasih Mas Nova atas jawabannya. Jadi kalau teman-teman masih ada yang bingung, bagaimana nanti metode interviewnya di Beasiswa ITB. Jadi Beasiswa ITB itu dua kemungkinan saja bahasa yang digunakan, antara bahasa Inggris atau bahasa Turki. Nah, jadi sangat diuntungkan ketika teman-teman sudah ada yang bisa berbahasa Turki. Karena sebagian besar, mayoritas orang Turki itu, ya mereka itu tidak menguasai bahasa Inggris dengan baik seperti itu. Bahkan interviewnya pun bisa jadi bahasa Inggrisnya hanya bahasa Inggris standar aja gitu kan, hanya sebatas untuk komunikasi pada saat bertemu dengan teman-teman saja seperti itu. Nah,
Nah, seperti yang disampaikan oleh Mas Nova bahwa kalau seandainya teman-teman ada yang sudah bisa berbahasa Inggris, walaupun bahasa Inggrisnya hanya sekedar untuk perkenalan saja, jadi itu bisa jadi mendapatkan nilai plus di hadapan interviewer, seperti itu. Nah, mungkin teman-teman ada yang pernah nonton ini juga ya, film John Wick itu kan. John Wick itu kan pernah menyampaikan kalimat dalam bentuk bahasa Indonesia. Bagaimana gara-gara itu kan akhirnya film John Wick itu banyak ditonton oleh orang-orang Indonesia karena atas apresiasi bahasa Indonesia yang dilakukan oleh bangsa lain. Nah, begitu juga orang Turki. Kalau seandainya ada pendaftar di SWTB, ternyata mereka sudah berusaha untuk mempelajari bahasa Turki. Walaupun mungkin nggak advance, tapi untuk hanya sekedar perkenalan pada saat interview itu bisa jadi mengalahkan gitu kan, mengalahkan bekas-bekas yang lainnya gitu kan, karena teman-teman dianggap, wah ini anaknya mengapresiasi mereka, bangsa mereka seperti itu. Jadi mungkin sekarang kan masih ada waktu sekitar 5 atau 6 bulan. Jadi bisa teman-teman pelajari atau persiapkan bahasa Turkinya mungkin sembari mempersiapkan bekas-bekas yang lainnya. Karena mungkin kalau untuk hanya sekedar memprestasi atau memperkenalkan diri saja, bahasa Turki itu cukup mudah ya, Mas Novar. Mungkin dihafal saja gitu kan, nggak perlu bahasanya dikuasai secara advance, tapi cukup dihafalkan saja, mungkin udah lebih dari cukup seperti itu. Atau bahkan teman-teman bisa ikuti kelas-kelas bimbingan bahasa Turki yang sudah ada sampai level C1 misalnya, itu malah lebih bagus. Ketika Tomer mungkin teman-teman akan lebih mudah menjalani kelas bahasa Turkinya di Turki seperti itu. Oke, selanjutnya saya persilahkan. Nah, mungkin ini dua pertanyaan terakhir ya, karena waktu juga mungkin sudah cukup malam di Indonesia. Jadi ini dua pertanyaan terakhir. Satu pertanyaan kita persilahkan kepada Ratna Nasution, dan satu pertanyaan lagi kita persilahkan kepada Vicky Arehan untuk menyampaikan pertanyaannya. Silahkan kepada Kak Ratna dulu. Silakan kepada Kak Ratna Nasution untuk menyampaikan pertanyaannya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, Waalaikumsalam. saya izin bertanya ya, Kak. Silakan Kak Ratna. Pertanyaan pertama itu kan katanya tadi TOEFL itu nggak wajib dicantumkan ya. Berarti kita kalau misalkan masih belum begitu lancar bahasa Inggris, apa nggak apa? Kalau misalkan saya ikut organisasi kepramukaan dan ada sertifikat tentang dalam kepramukaan gitu, nggak apa-apa dicantumin. Begitu, Kak. Terima kasih. Berarti tadi, mohon maaf tadi mungkin agak nyandat ya. Pertanyaan pertama tentang sertifikat bahasa ya. Iya betul. Iya, tentang syarat TOEFL mungkin yang dimaksudnya. Oh, iya. Oke, terima kasih Mbak Ratna dari Bogor ya. Oke, kalau syarat bahasa memang nggak wajib, karena pada dasarnya nanti teman-teman harus mengikuti program bahasa Turki, jadi nggak ada masalah. Bahkan di beberapa mahasiswa ditemui nggak bisa bahasa Inggris, tapi bisanya bahasa Turki pada akhirnya, karena nggak tahu kenapa gitu. Ini ajaibnya orang Turki dalam mengajarkan bahasa Turki, padahal mengajarkan bahasa Turki pakai bahasa Turki gitu. Kan ya sebenarnya bingung juga ya. Awalnya memang susah gitu, tapi ya insya Allah kita sama-sama berproses di sini, jadi nggak ada masalah kalau teman-teman nggak punya nggak punya sertifikat TOEFL atau IELTS. Itu wajib kalau program studi yang teman-teman daftar itu pengantarnya bahasa Inggris, itu wajib. Tapi kalau di luar itu ya nggak masalah nggak memakai sertifikat TOEFL atau IELTS. Nah, terus untuk kegiatan pramuka, keorganisasian
boleh juga ya. Menurut saya nggak ada masalah sih, nggak ada masalah kalau apalagi teman-teman punya posisi penting di situ. Nah, ini yang ingin saya sampaikan adalah pentingnya menarasikan kegiatan teman-teman. Coba teman-teman susun. Mungkin tadi ya pramuka itu kan kayaknya ya setiap orang apa istilahnya ya asik ya asik. Nah, coba teman-teman bahasakan secara baik gitu sehingga orang itu membacanya, ternyata kegiatan kayak gini punya dampak kayak gini. Gitu. Ternyata apalagi teman-teman misal punya posisi penting di situ, misalnya jadi ketuanya atau bagian-bagian penting lainnya gitu. Nah, pentingnya narasi adalah karena itu deskripsi singkat dari kegiatan apa yang kita lakukan. Jadi kalau teman-teman nanti buka aplikasinya di online itu, nggak hanya sekedar nulis, misal pramuka tahun sekian, tapi nanti akan teman-teman dapatkan deskripsi. Nah, itu deskripsi singkat, nggak usah panjang tapi padat, yang itu menceritakan kegiatan apa atau hal positif apa yang teman-teman bisa petik dari setiap kegiatan yang teman-teman lakukan. Nah, itu tuh penting. Jadi jangan menganggap terlalu sederhana teman-teman. Misal minder gitu ya, aduh aku nggak punya prestasi apa-apa, aduh aku cuman aktif di misal rohis, kalau teman-teman merasa minder gitu, atau aktif di mana. Tapi padahal teman-teman sebenarnya bisa membahasakan itu dengan baik, dan itu bisa jadi daya tarik tersendiri buat penilai atas diri kita. Itu sih. Menjawab nggak? Mungkin Mas Adi bisa menambahkan. Oke, terima kasih atas jawabannya, Mas Nova. Jadi ya bagi teman-teman yang masih belum memiliki kemampuan bahasa Inggris, jadi tidak perlu khawatir, gitu kan? Karena sebagian besar gitu kan bahasa pengantar studinya di Turki itu mereka menggunakan bahasa Turki seperti itu. Nah, kemudian bagi teman-teman yang ternyata dalam pilihan universitasnya itu menggunakan bahasa pengantar bahasa Inggris pun, ketika studi di Turki pun teman-teman juga akan menemukan bahasa Turki. Mungkin bahasa Inggris yang digunakan hanya 30%. Padahal ketika teman-teman memilih studinya itu bahasa pengantarnya harus kan bahasa Inggris kan, tapi ternyata dosen yang menyampaikan itu menggunakan bahasa Inggrisnya mungkin 30% saja, seperti itu. Nah, ini berdasarkan pengalaman dari beberapa teman-teman yang ketika lulusnya itu terpilihnya di kampus yang menggunakan bahasa pengantar bahasa Inggris. Nah, misal ada teman-teman yang mendaftar di jurusan HI, HCTV University. Nah, kalau jurusan HI, HCTV University itu, kalau kita cek di websitenya, bahkan di aplikasi YTB-nya, itu menggunakan bahasa pengantarnya bahasa Inggris. Tapi, realitanya ketika studi, bahasa pengantar yang digunakan itu bahasa Turki, bukan bahasa Inggris. Bahasa Inggris ada, cuma nggak banyak, 30% aja mungkin porsinya, seperti itu. Nah, jadi, bahkan seperti yang sudah disampaikan oleh Mas Nova, ada kasusnya mereka tidak memiliki kemampuan bahasa Inggris, tapi ketika kuliah di Turki, gitu kan, dengan bahasa Turki ala kadarnya, mereka malah lebih menguasai bahasa Turki ketimbangkan bahasa Inggris. Ini bisa jadi fenomena lain yang akan teman-teman alami ketika kuliah di Turki. Nah, maka dari itu saya tekankan dan saya sarankan bagi teman-teman yang saat ini sedang persiapan untuk mengikuti seleksi beasiswa ITB, alangkah lebih baiknya teman-teman juga selain mempersiapkan berkas, teman-teman bisa untuk mempelajari bahasa Turki mulai dari saat ini. Ya minimal teman-teman punya kosakata yang bisa dipergunakan secara umum ketika sudah sampai di Turki, entah itu untuk komunikasi antara teman-teman atau komunikasi dalam keperluan kehidupan sehari-hari, entah itu belanja
perkenalan dan komunikasi ya standar lah, yang dimana mungkin itu dibutuhkan ketika teman-teman sudah sampai di Turki. Nah, mungkin 5 bulan itu waktu yang sangat singkat ya kalau teman-teman memang benar-benar serius untuk mempersiapkan diri mengikuti beasiswa YTB. Nah, itu saja. Kalau untuk sertifikat, ya sudah saya sampaikan dari awal bahwa sertifikat itu tidak masalah, bukan hanya sertifikat prestasi akademik saja. Pengalaman organisasi pun silahkan teman-teman lampirkan. Silahkan teman-teman lampirkan, meskipun teman-teman ternyata lebih banyak sertifikat pengalaman organisasinya ketimbang sertifikat prestasi akademiknya. Nah, itu malah menurut saya tidak menjadi masalah. Bisa jadi panitia YTB memandang teman-teman itu lebih berprestasi dalam bidang sosial ketimbang berprestasi dalam bidang akademik, seperti itu. Kan nggak semua orang itu pintar dalam keilmuan. Ternyata ada teman-teman yang pintar dalam hal membangun jaringan, hubungan sosial, ataupun kepemimpinan. Itu juga sangat dihargai menurut saya bagi panitia YTB, seperti itu. Oke, selanjutnya yang terakhir itu pertanyaan dari Kak Vicky Arehan. Nah, sebelum Kak Vicky Arehan kita persilahkan, jadi insya Allah di sisi akhir webinar, saya akan menyampaikan informasi penting untuk teman-teman yang ingin mendaftar beasiswa YTB. Nah, bagi teman-teman yang berminat untuk mendaftar beasiswa YTB, silakan teman-teman tetap stay dari Zoom kita hari ini, karena ada informasi penting yang akan kami sampaikan kepada teman-teman yang ingin mendaftar beasiswa YTB. Nah, saya persilakan kepada Kak Vicky Arehan untuk menyampaikan pertanyaannya. Silahkan Kak Vicky. Terima kasih Pak Adi. Marhaba Pak Adi, Kak Naufa, Izzy Gejler. Perkenalkan, saya Vicky Arehan Putra dari Jakarta. Saya sekarang kuliah di UHAMKA S1, tapi saat ini lagi masa online, jadi saya bisa selingin untuk bekerja magang. Nah, sekedar sharing aja Pak, saya kan saat ini nggak bisa untuk berprestasi di dalam kuliah, dalam kampus, dan organisasi pun saya nggak bisa ikut, terhalang karena atas pekerjaan saya. Namun saya bisa lampirin 3 sertifikat magang saya di beasiswa nanti, itu bisa kan Kak ya? Dan satu pertanyaan lagi, apa saja sih fasilitas yang diberikan kepada kita setelah nanti kuliah di Turki nanti, dan apa saja, apa dari biaya hidup, dari makanan, dari asrama, atau dari kuota belajar internet atau segala halnya itu, dan transportasi juga, dan sangunya pun itu dapat apa enggak, itu saja Kak. Semoga bisa dijelaskan. Teşekkürler. Terima kasih Kak Vicky. Saya persilakan kepada Mas Novel untuk menyampaikan jawabannya. Ya, menarik ya. Memang kondisi pandemi ini kegiatan seperti organisasi mungkin sangat terbatas gitu ya. Tapi sebenarnya memang di satu sisi ada kesempitan, tapi di sisi lain sebenarnya ada kelonggaran atau ada berbagai kemudahan. Contohnya kayak work from home itu kan membuka peluang banyak perusahaan atau banyak institusi untuk dengan work from home kan sebenarnya mengefisienkan waktu gitu, dan artinya justru seharusnya semakin banyak waktu yang bisa kita manfaatkan untuk efektif kerja. Nah, kasusnya mungkin Mas Vicky itu organisasinya mungkin enggak, terus prestasinya, tapi sebenarnya gini Mas, ini semester berapa sih Mas Vicky? Saya naik semester 3 Kak. Oh iya. Nah, ini salah satu hal yang belum saya sampaikan ya. Teman-teman sebenarnya bisa memakai opsi kayak gini. S1 di Indo aja. Ini tapi mulai dari semester 1 sampai semester 8 nanti sampai lulus itu tuh banyakin kayak lomba, terus banyakin kayak
hal-hal lain yang jadi supporting sistemnya teman-teman untuk maju gitu. Karena dan lagi tapi itu pilihan ya, sekali lagi itu pilihan. Karena semakin siap teman-teman untuk menghadapi beasiswa itu semakin baik. Karena sebenarnya menyiapkan beasiswa kayak gini itu nggak bisa instan sebenarnya. Misalnya kayak kedendapan di 1 semester terakhir atau bahkan 1 tahun terakhir. Tapi dari tahun pertama semester 1 tuh kayak foya-foya atau kayak main-main doang di kampus, kayak nggak punya, itu sangat berat. Makanya sebenarnya kalau pola beasiswa seperti ini tuh udah ada plan jangka panjang dari pertama teman-teman masuk sampai nantinya tuh mau lulus kapan, mau lulus termasuk IPK berapa itu penting sebenarnya. Nah ini soal IPK saya singgung sedikit ya. Sejujurnya saya nggak komplot karena yang penting untuk syarat beasiswa atau syarat kerja itu bisa lewat gitu, bisa lewat syarat administrasi. Nah, makanya saya sepakat sama Anies Baswedan. Kalau teman-teman mau lanjut ke luar negeri, sibukkan diri teman-teman nggak hanya di akademik, minimal akademik, urusan akademik teman-teman tuh save dulu dengan IPK yang disyaratkan. Misal syaratnya minimal 3, ya udah 3, minimal 3 lebih lah kalau bisa. Atau misalnya 3,25, ya 3,25 itu minimal. Artinya itu save dulu. Terus teman-teman bisa eksplorasi ke hal lainnya. Itu mungkin pengayaan ya. Itu silakan teman-teman bisa mungkin dari sisi lainnya. Tapi kalau misal teman-teman dari semester 1 atau 2 ini udah kayak nggak kerasan atau pengen ke Turki gitu, atau pengen ke Turki, nggak masalah juga. Nah, dengan tadi bekal misal pengalaman kerja, menurut saya itu bisa banget. Karena tadi tadi teman-teman lihat ada tuh poin deneyemi atau pengalaman kerja. Nah, pengalaman kerja itu teman-teman bisa tonjolkan di situ. Teman-teman kerja apa, bagian apa, dari kapan sampai kapan, kerja sebagai apa. Di sana saya ditugasi apa dan saya bisa mengerjakan dengan baik. Kalau teman-teman bisa punya apa istilahnya ya, prestasi atau misal dalam sebulan punya target apa, bisa lampaui itu, teman-teman bisa ceritakan itu dengan baik, dengan singkat padat jelas. Wah, itu jadi poin plus banget menurut saya ya. Itu. Jadi nggak usah minder, nggak usah khawatir, karena tiap diri kita kan punya kecondongan atau potensi diri masing-masing. Sepakat tadi Mas Adi sampaikan, misal kita menyibukkan lebih banyak ke organisasi, nggak apa-apa. Lebih banyak ke prestasi, nggak apa-apa. Ke kerja, ya nggak apa-apa lagi gitu. Nggak apa-apa banget. Nah itu, jadi nggak ada masalah. Terus soal fasilitas. Fasilitas tadi udah saya sampaikan ya, saya share lagi deh. Fasilitas tuh sebenarnya kalau teman-teman apa ya, tidak dalam mengatur itu cukup. Saya katakan cukup ya, nggak lebih, tapi cukup. Nih, fasilitas. Nah, kalau teman-teman S1 800 TL itu, sebentar kita hitung. 800 TL kalau dirupiahin sekitar 1,36 juta. Mungkin sebagian orang, apalagi Jakarta ya, itu kecil ya. Nah, tapi ternyata biaya hidup di Turki itu nggak semahal yang kita bayangkan. Biaya hidup, nanti mungkin Mas Adi lebih bisa nyampain banyak ya. Ini bayangin nih, untuk transportasi itu hanya butuh 60 TL. 60 TL itu bisa untuk sebulan dan bisa modalnya kan
pakai kartu Ocean Card nih. Jadi dia hanya butuh tab 60 TL itu bisa untuk 200 tab, dan itu sangat murah. 200 tab tuh nggak bisa habis juga sih dalam sebulan. Kayak gini di sensor. Nah, itu baru transportasi. Terus kalau makan jajan gitu ya. Nah, memang jajan ini tergantung gaya hidup teman-teman, mau mewah terus atau mau susah, itu tergantung. Sekali lagi memang kembali ke gaya hidup sih. Kalau dari saya 1.100 untuk master ya, itu alhamdulillah sejauh ini bisa mengatur. Alhamdulillah gitu. Karena sehari-hari udah disupport sama asrama, makan pagi sama malam gitu. Dan makan di kampus itu sangat murah, teman-teman. Bayangin, satu porsi itu ada daging, ada kentang, ada buah-buahan, ada sayur. Coba harganya berapa? Cuman 2,8 TL. 2,8 TL itu kalau dirupiahin lebih murah dari nasi telur di Indonesia. Cuma 5.000. Itu contoh kasus ya, real. Jadi kalau biaya lainnya kayak biaya WiFi itu menurut saya juga nggak mahal juga. Apalagi di asrama udah disediain WiFi full gitu. Kita cuma butuh pulsa ya untuk jaga-jaga kalau keluar. Kalau di luar kampus atau di luar asrama kan butuh koneksi, murah juga. Saya tuh sebulan cuman keluar pulsa 35 TL. 35 kalau dikali 1.700, 59.000. Murah kan? Ya jadi sekali lagi kembali lagi ke gaya hidup kita masing-masing. Sebijak apa kita memanage uang, memanage sumber daya yang masuk ke kita, dan itu jadi hal yang perlu kita syukuri. Nah, apalagi ini health insurance itu Masya Allah juga, itu sebenarnya pokoknya kalau kita dapat YTB itu udah insya Allah aman, insya Allah. Baca sih, kecuali kalau teman-teman mau pulang gitu ya, pulang di tengah tahun atau mau ya bulan sekali pulang gitu, ya itu tanggung sendiri ya tiket pesawat. Tapi lain-lainnya insya Allah bisa nabung. Kalau saya ya, tapi ya lagi ke masing-masing. Mas Adi bisa menambahkan. Insya Allah menjawab ya. Oke, terima kasih Mas Nova atas jawabannya. Betul seperti yang sudah disampaikan oleh Mas Nova, jadi sebenarnya beasiswa yang sudah diberikan YTB untuk S1 800 TL, S2 itu 1.100 TL, dan S3 itu 1.600 TL, itu sudah lebih dari cukup, asalkan gaya hidup teman-teman di Turki itu tidak berlebihan. Jadi kalau untuk biaya makan, biaya transportasi, biaya keperluan internet, dan lain sebagainya, itu sudah sangat mengcover ya. Jadi mungkin kalau seandainya teman-teman bisa hidup mandiri atau hemat di Turki, mungkin teman-teman juga bisa nabung di Turki seperti itu. Bahkan sebenarnya, tapi ini tidak direkomendasikan. Kalau teman-teman ada yang masih pengen mencari pendapatan di Turki, teman-teman biasanya kalau pelajar Indonesia itu buka ini ya, buka jasa jastip kok nggak salah biasanya seperti itu. Buka jasa jastip, ada juga sebagian yang ngaji atau jadi baby sister. Nah itu ada beberapa proyek kecil ya yang bisa teman-teman ambil ketika studi di Turki. Tapi ini tidak direkomendasikan agar teman-teman ketika di Turki itu lebih fokus dengan studi ataupun membangun jaringan koordinasi dengan para pelajar asing lainnya seperti itu. Jadi sebenarnya kalaupun nanti memang ada beberapa teman-teman yang kesulitan keuangan di Turki, nah itu ada beberapa alternatif tadi, entah itu teman-teman buka jasa jastip, entah itu jadi pengajar ngaji ataupun proyek-proyek kecil lainnya seperti itu. Nah intinya sih teman-teman yang ingin kuliah ke Turki, apalagi teman-teman ada yang berhasil mendapatkan beasiswa ITB, itu teman-teman bisa dipastikan insya Allah tidak mengalami atau tidak mendapatkan kesulitan dalam hal keuangan.
asalkan teman-teman gaya hidupnya tidak berlebihan. Nah, dan catatan, kalau teman-teman yang sudah berkeluarga, nah otomatis teman-teman harus punya ini kayak penghasilan tambahan ya. Karena otomatis ya, beasiswa ITB ini kan hanya untuk diperuntukkan untuk satu orang. Tapi kalau teman-teman ada yang S3, insya Allah sih kalau 1.600 tuh, kalau teman-teman membawa istri ke Turki, insya Allah itu cukup. Tapi kalau S2 atau S1 itu saya tidak menjamin ya. Bisa jadi itu kurang, karena biaya hidupnya harus dibagi dua ya. Bayangkan 800 dibagi berdua emang dapat berapa gitu kan per individunya. Tapi kalau untuk yang beasiswa ITB-nya itu untuk yang S3, insya Allah sih cukup kalau seandainya ada yang ingin membawa istri seperti itu. Nah, jadi kalau ada yang sudah bersuami atau punya istri ingin apply beasiswa ITB, pastikan nih salah satu di antaranya punya penghasilan sampingan, entah itu jualan online ataupun jadi freelancer ya, ketika studinya di Turki, seperti itu. Insya Allah sih, saya ingin memotivasi teman-teman yang ingin kuliah ke Turki, jadi insya Allah beasiswa yang diberikan oleh pemerintah Turki itu sudah lebih dari cukup untuk teman-teman dapatkan, bahkan teman-teman tidak perlu memikirkan biaya studi yang lainnya. Dan bagi teman-teman yang memenuhi syarat, kalau nggak salah IPK-nya minimal di atas 3 ya, Mas Nova. Teman-teman bisa ikut program Erasmus atau pertukaran pelajar di kampus-kampus Eropa. Nah, di mana itu biaya uang sakunya pakai ini ya, pakai pound sterling atau pakai euro kalau nggak salah. Nah, itu otomatis biayanya cukup besar. Bahkan sebagian teman-teman yang ikut Erasmus itu bisa membawa uang yang cukup banyak dari program Erasmus. Dan ditambah lagi teman-teman bisa berkeliling Eropa tentunya ketika ikut program Erasmus. Seperti itu. Oke, mungkin itu sebagai penutup dari pertanyaan sesi terakhir untuk sesi webinar hari ini. Nah, sebelum kita tutup, saya ingin menyampaikan informasi terkait tentang program yang dihadirkan oleh Anadolu Academy. Saya izin untuk mempresentasikan program yang dihadirkan oleh Anadolu Academy. Oke. Oke. Sudah ini ya, nampak ya presentasinya. Oke. Nggak tampil ya? Oke. Nah, Nah, jadi ini saya ingin menyampaikan kepada teman-teman yang mungkin dari teman-teman yang hadir webinar pada hari ini, sebagian teman-teman ada yang berminat atau tertarik untuk mendaftar beasiswa YTB. Jadi Anadolu Academy ini punya salah satu program yang sangat spesial. Program ini sangat membantu sekali bagi teman-teman yang ingin mempersiapkan beasiswa ITB dengan penuh kematangan, di mana kita dari Anadolu Academy mempersembahkan salah satu programnya yaitu ITB Masterclass, di mana kelas bimbingan online ini insya Allah cukup lengkap untuk persiapan bagi teman-teman yang ingin mengikuti seleksi beasiswa ITB dari pemerintah Turki. Di mana tentunya materi bimbingan yang kita hadirkan insya Allah sudah sangat bermutu dan insya Allah sangat mengcover ya segala kebutuhan teman-teman yang ingin apply beasiswa ITB. Nah, bagi teman-teman yang daftar program YTB Masterclass ini sebelum tanggal 31 Oktober, ya 31 Agustus maksud saya, maka teman-teman akan mendapatkan diskon 85%. Nah, jadi silakan teman-teman screenshot aja itu layar yang saya presentasikan pada sore hari ini. Jadi bagi teman-teman yang berminat untuk ikut kelas bimbingan persiapan YTB, silakan daftar YTB Masterclass. Di mana saat ini kita sedang ada diskon besar yaitu 85%. Nah, kode kuponnya juga sudah saya tampilkan yaitu bimbingan YTB. Bagi teman-teman yang berminat, silakan teman-teman daftar di anadoluacademy.id /YTB Masterclass. Nah, mungkin kalau ada teman-teman yang masih kebingungan atau ada yang ditanyakan dengan program YTB Masterclass, teman-teman bisa japri atau DM di Instagramnya Anadolu Academy. Insya Allah adminnya Anadolu Academy akan mencoba
memberikan jawaban sesuai dengan yang ingin teman-teman tanyakan terkait tentang program YTB Masterclass. Nah, seperti itu. Silakan mungkin teman-teman ada yang berminat di screenshot aja layar ini. Mungkin nanti ditanyakan di Instagram kita ataupun di akun-akun media sosial kita yang lainnya. Nah, bagi teman-teman yang ingin bertanya, mungkin saya persilakan atau 1-2 orang yang ingin bertanya terkait tentang program YTB Masterclass. Nah, saya persilakan mungkin yang ingin bertanya, silakan saja langsung disampaikan pertanyaannya. Mungkin ada yang ingin ditanyakan, silakan sampaikan saja langsung. Kita kasih kesempatan bagi teman-teman yang ingin bertanya terkait tentang program YTB Masterclass. Assalamualaikum. Oke, mungkin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Kak Eka. Sebelumnya perkenalkan saya Eka Rizky Yandari. Saya ingin bertanya kepada kakak kalau ikut kegiatan, maksudnya ini kursus ya, kursus buat daftar gitu ya kak? Ini kelas bimbingan Kak Eka, insya Allah. Ini kelas bimbingan untuk teman-teman yang ingin persiapan mengikuti beasiswa YTB. Oh, jadi di kelas bimbingan ini nanti dia pembahasannya itu tentang dari awal kita mau masuk terus penyiapan berkas juga gitu ya enggak? Ya kak? Iya betul Kak, dari awal sampai akhir. Di mana dari awal sampai teman-teman mempersiapkan diri untuk mengikuti sesi interview. Nah, insya Allah sih ada 15 materi pamungkas yang akan kita kupas bersama di kelas bimbingan nanti. Nah, untuk secara detailnya fasilitas apa saja yang akan teman-teman dapatkan, teman-teman nanti bisa pelajari saja di link yang saya lampirkan pada presentasi ini. Nah, di sana insya Allah sudah sangat mengcover semua kebutuhan teman-teman yang ingin ikut ini beasiswa YTB mulai dari sekarang. Itu saja mungkin Kak Eka. Nanti Kak Eka mungkin bisa cek saja langsung di website kita ya terkait tentang program YTB Masterclass untuk secara detail. Baik Kak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, mungkin dari yang lain ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada mungkin akan saya tutup dengan closing statement dari Mas Naufa. Nah, mungkin bagi teman-teman yang ingin bertanya mungkin di luar dari sesi webinar ini, silakan teman-teman nanti DM Instagramnya Anadolu Academy. Silakan tanya saja apapun berkaitan tentang program Anadolu Academy. Insya Allah nanti adminnya Anadolu Academy akan mencoba memberikan jawaban atau memberikan konsultasi secara gratis bagi teman-teman yang ingin kuliah ke Turki, baik itu jalur mandiri maupun jalur beasiswa. Nah, untuk sesi terakhir saya persilakan kepada Mas Naufa untuk menyampaikan closing statement-nya terkait tentang webinar kita pada hari ini. Saya persilakan kepada Mas Naufa, silakan. Ya, terima kasih Mas Adi dan teman-teman Anadolu Academy. Alhamdulillah senang sekali ya, udah banyak kita sharing gitu. Pesannya mungkin kembali ke tadi ya, silakan teman-teman luruskan niat bahwa kuliah di Turki ini untuk apa, untuk alasan apa, kemudian silakan teman-teman coba perbanyak bekal, kita sama-sama jalin jejaring gitu, sifatnya horizontal maupun vertikal. Terus saya pesankan juga supaya fokus ke seleksi berkas dulu, karena itu tahapan yang ada di depan mata kita, ada di mata teman-teman. Baru nanti setelah itu sambil kita siapkan wawancara, siapkan bahasa teman-teman. Dan yang tidak kalah pentingnya terus mencoba dan ikhtiar. Terus kemudian yang terakhir, kita serahkan sama Tuhan, sama Allah, bahwa apapun yang kita lakukan insya Allah sudah semaksimal, sudah ikhtiar yang kita lakukan itu insya Allah akan berikan hasil yang terbaik. Jadi nggak usah perlu pusing dengan hasil. Mungkin itu ya sedikit pesan, dan sebenarnya
kembalinya ke saya pribadi gitu ya, nasihat-nasihat tadi, dan insya Allah juga bisa menginspirasi, membantu teman-teman untuk memudahkan dalam proses mendaftar beasiswa YTB. Semoga Allah beri kemudahan teman-teman. Terima kasih banyak. Kalau nanti mau lanjut diskusi, tadi mungkin teman-teman sudah catat kontak saya atau kontak Anadolu Academy bisa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Mas Adi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih di mute, Mas. Mas Adi masih di mute. Oke. Nah, terima kasih kepada Mas Nova atas closing statement-nya yang sangat luar biasa. Saya ucapkan terima kasih atas waktu dan kesempatannya dan seluruh materi maupun pengalamannya yang sudah di-sharingkan kepada teman-teman kita. Nah, sesi terakhir ini adalah sesi dokumentasi. Silakan teman-teman buka layar videonya. Kita akan melakukan sesi dokumentasi, di mana sesi dokumentasi ini sebagai syarat penerbitan sertifikat kepesertaan webinar kita hari ini. Saya kasih waktu kesempatannya sekitar 1-2 menit untuk melakukan dokumentasi. Oke, silakan masing-masing di screenshot Zoom-nya ya. 1, 2, 3. Silakan di screenshot Zoom-nya sebagai syarat untuk penerbitan sertifikat. Oke. Oke, mungkin waktu untuk sesi dokumentasi saya cukupkan ya. Jadi sekali lagi saya selaku moderator yang bertugas pada webinar kali ini mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya, yang sebesar-besarnya kepada seluruh peserta maupun kepada pemateri kita yang sangat luar biasa, yaitu kepada Mas Nova. Sampai ketemu tentunya di sesi webinar Anadolu Academy selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Dadim. Teman-teman semua. Sukses semuanya, sukses. Iya, makasih. Terus kawan. Sukses semuanya. Sampai ketemu di Turki. Amin, insyaallah. Amin, insyaallah Kak. Amin ya Allah. Dari Turki. Terus sampai ketemu ya di webinar selanjutnya dan sampai ketemu di Turki tentunya. Ketemu Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di Turki kita. Terus Kak. Biar